Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi di program Ayo Sehat tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya lancar dalam beraktivitas. Hari ini saya tidak sendiri. Aduh El, langsung datang. sorry El, gue telat. Habis dari pasar gue nyari ini nih tuh. Bang, hari gini masih main kelereng, ngapain? Lah ini bukan kelereng, ini cemilan. Oh, cemilan. Enggak, ini Jangan dong, kelereng Bang, tuh. kelereng. Ini ponakan gue ngerengek-rengek kemarin, pengen dibeliin kelereng. Dia lagi mau banyak main. banget El, kelereng-kelereng gitu. Tapi Buset. masalahnya kan kotor-kotoran. Heeh. Gue suruh bersih-bersih nggak mau. Sebelum makan maksudnya kan? Iya, gue kan takut dia cacingan kayak gue dulu. Dah, abang emang pernah cacingan? Lah, lu lihat efeknya sekarang. Nah, Iya, tuh. aduh. Cacing semua ini. Ini udah jadi naga bang, bukan cacing lagi. Iya, tuh anak Nah, zaman sekarang ya. kebetulan nih bang, Apa? abang kan tadi ngomongin cacingan nih, pemirsa. Hari ini kita bakal kedatangan dokter nih. Mau ngebahas soal cacingan, soalnya besok tuh kan Hari Anak Nasional nih, 23 Juli. Lah, tapi apa hubungannya cacingan sama hari anak Yeay nasional? bang, nih Haye udah cek-cek di internet nih. Jadi gini, Bang Ate dan juga pemirsa, Hari Anak Nasional itu jadi momentum bersama dalam menguatkan komitmen untuk memenuhi hak anak. Salah satu hak anak ini adalah hak tumbuh kembang yang pastinya dibutuhkan nutrisi yang cukup. Namun, terkadang ada masalah-masalah pada tubuh anak yang bisa menghambat penyerapan nutrisi, seperti masalah pencernaan. Salah satunya itu cacingan. Cacingan. Nah, iya Gitu. juga ya. Gue jadi pengen nanya-nanya sama dokter deh. Tenang bang. Buat ponakan Nih, gua tuh. Kita hitung bersama-sama dokternya bentar lagi datang. Wih, nih. sulap. 3, 2, 1. Mana? Celing. Lah, iya. Selamat Halo, pagi dokter. dokter. Pagi dokter. Sehat. Selamat pagi, sehat. Silakan, Dok. Kembali sehat dokter Andrea. Dokter dari kapan di situ? Dari kapan? Dari kemarin. Dari telepon. Iya. Nah, ini Aduh, pas banget nih ada kebetulan dokter Andreas nih pemirsa. Ya. Dokter spesialis anak. Bang Ate, ini kan cacingan nih. Mau nanya duluan nggak nih? Boleh nih dok. Kan ponakan lagi doyan banget tuh main kotor-kotoran. Nah, Ya. masih kecil ya kan. Kalau Ate kan sampai gede ya. Amit-amit bang. Nih kan masalahnya soal cacingan nih dok. Emang cacingan itu masih ada ya dok ya? Masih, ada pastinya. Selama masih ada tanah, selama masih ada sayur, selama masih ada buah, selama masih ada anak-anak, harusnya tetap ada tuh yang namanya cacing. Nah tapi cacingan itu disebabin oleh apa tuh dok? Cacingan itu disebabkan ya tadi ada cacing bermacam-macam ya kan. Yang kita kenal tuh yang terkenal kalau zaman sekolah dulu tuh ada cacing gelang, ada yang namanya cacing kremi, Oh, Cacing kremi. ini macam-macam jenis macam-macam cacing. ya kan macam-macamnya. Nah ini masuknya itu beda-beda. Jadi kecacingan itu biasanya anaknya terinfeksi atau kemasukan tadi cacing ya kan lewat banyak hal gitu dia. Salah satunya tadi nih main kelereng di kelereng. tanah. Kita ngusap-ngusap hidung, ngusap masuk. hidung masuk Mungkin tangannya ke makan mulut. gitu Bener ya. juga itu salah satunya. Tapi jenis-jenis cacingan itu apa aja tuh dok? Tadi kan ada baru dua tuh dok. Baru dua. Ada Jadi lagi yang lain. yang paling banyak itu cacing gelang, terus cacing kremi itu. Cacing Cacing kremi ini yang sering itu yang paling diomongin orang banyak ya, ya. cacing Iya, kremi. bener. Terus ada cacing cambuk, Oh. ya kan, sama cacing tambang. Ini yang paling banyak di Indonesia. Cacing Itu yang pita nggak? Cacing pita. Cacing pita biasanya nularnya itu dari makan-makan daging yang mentah tuh biasanya juga. Ya. Makan daging yang mentah. Tapi sebenarnya dok kalau misalnya bicara mengenai gejala seorang anak ini cacingan, Ya. itu gimana tuh dok? Nah gejalanya nih kita bagi dua dulu nih Mas El. Oke. Jadi ada gejala umum sama gejala yang khusus. Gejala umumnya itu pasti kalau ada infeksi cacingan tuh pertama anaknya itu nggak nafsu makan, ya kan. Terus biasanya lesu tuh, jadi kayak kelihatannya nggak bergairah, ya kan. Terus biasanya anaknya mengantuk nih, gampang ngantukan, ya kan. Terus yang berikutnya lagi kelihatannya agak pucat. Nah, jadi kelihatannya tuh agak sedikit pucat. Nah, ini biasanya gejala umumnya seperti itu. Gejala khususnya biasanya kelihatan anaknya gatel. Nah, kalau suka garuk-garok, Oh, itu ya iya kan, bener di ya, kalau daerah garuk-garuk belakang, di cacingan daerah tuh pantat iya. tuh terutama di malam hari. Nah, itu gejala khususnya yang paling sering. Bisa juga ada diare. Ada diare juga. Iya, benar juga. Tapi kalau untuk gejala umum dan gejala khusus itu apakah munculnya satu-satu atau berbarengan tuh dok biasanya tuh? Biasanya sih awalnya nanti itu gejalanya baru yang ringan-ringan. Biasanya ya kan tadi anaknya kelihatan males tuh ngantuk-ngantuk terus. Terus nanti lama-lama karena ada komplikasinya biasanya anaknya kelihatan pucat tadi, lesu, terus tadi ya itu jadi kelihatannya gizinya kurang baik. Bertahap. Tahap itu ya. Jadi dampak Oke lah. kesehatannya itu seperti apa tuh dok? Dampak terakhirnya gini, jadi kalau infeksi cacing tidak ketahuan dan tidak diobati dengan baik, ya kan nanti kita takutnya yang pertama tadi apa sih lemah, letih, lesu, mengantuk itu tanda-tanda dari anemia.
Oh, Nah, itu dia. Jadi kenapa anemia itu kurang darah? Kenapa bisa terjadi? Karena si cacing tersebut itu bisa masuk ke dalam usus, ya kan, bisa ngerusak ataupun menyerap nutrisi yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia ada di dalam usus, bisa terjadi namanya diare, ya kan? Nah, itu dia diare. Berikutnya, karena tadi nempel di usus, bisa terjadi komplikasinya tadi perdarahan di ususnya sendiri. Dan yang paling bahaya tadi, udah rusak semua usus, penyerapan nutrisinya hilang. Tadi nggak bisa tuh makanan, kita maunya makan banyak anakan, udah makan banyak tapi kok nggak gemuk-gemuk biasanya gitu kan. Otomatis penyerapan yang nggak ada, akhirnya jadinya gizi kurang, gizi buruk, dan yang paling terkenal sekarang itu adalah stunting. Gitu. Berarti untuk komplikasi yang mungkin terjadi itu tadi ya. Ya, betul. Dan ini apakah terjadi kalau misalnya tidak ditangani dengan tepat dan cepat, Dok? Bener banget Mas El. Jadi kalau misalnya tidak mengobati atau bahkan ya udahlah ya nanti cacing katanya nggak ada masalah, nggak berbahaya, itu salah. Justru komplikasi yang paling sering tadi bisa sampai jadi gizi buruk dan juga menyebabkan stunting pada anak. Sampai seperti itu. Ya. Oke lah, Dokter Andreas dan juga Mas Ate, ini kan masih seru banget nih ngomongin cacing ya pemirsa ya. Tapi jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat nih mau jeda dulu. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan bisa langsung telepon ke nomor interaktif kami di 021 5326 219. Saya ulangi, 021 5326 219. Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda.